Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Citra Kurnia Fitri dari Kampus Akademi Kebidanan Borneo Medistra Balikpapan. Jadi saya di sini akan mempraktikkan tentang KIE Ibu Nifas. Selamat menonton. Assalamualaikum Ibu, perkenalkan nama saya Ibu Bidan Citra Kurnia Fitri dari Kampus Akademi Kebidanan Borneo Medistra Balikpapan. Nah, kali ini saya akan memberikan KIE pada masa nifas Ibu ya. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Citra Kurnia Fitri yang bertugas pada pagi hari ini. Nah, dengan Ibu siapa Ibu namanya? Oh iya, dengan Ibu Cinta. Baik Ibu, hari ini Ibu kesini untuk melakukan pemeriksaan atau kontrol nifas ya Bu ya. Baik Ibu, hari ini setelah pemeriksaan selesai, saya akan memberikan konseling mengenai masa nifas Ibu ya Bu. Apakah Ibu bersedia? Baik Ibu, jika Ibu bersedia, silakan tanda tangan di sebelah sini ya Ibu. Baik Ibu, terima kasih. Baik Ibu, saya akan mempersiapkan ruangan yang bersih dan nyaman, lalu menutup sampiran ya Ibu. Baik Ibu, dan saya akan menginformasikan tentang gizi Ibu pada masa nifas. Nah, yang pertama itu, pada masa nifas itu, Ibu harus memperhatikan asupan nutrisi yang diberikan kepada Ibu untuk memberikan ASI pada bayi. Nah, gizi Ibu nifas itu banyak macam-macamnya ya Bu. Dalam satu hari yang kita perhatikan adalah jumlah kalori pada orang dewasa itu normalnya adalah 1.700 sampai 2.000 kalori per hari ya Ibu. Kalau Ibu menyusui, maka boleh menambahkan kalorinya ya Bu, agar kalori Ibu tercukupi untuk ASI dan bayinya juga tercukupi ya Ibu. Kalau ditambahkan biasanya dari 2.000 ditambah jadi 1.000, nah maka Ibu harus nambahkan lagi menjadi 3.000 kalori per hari. Nah, agar asupan nutrisinya itu lebih tinggi Ibu. Jadi Ibu bisa memberikan ASI dengan baik dan lancar. Nah, gizi ini selain menambahkan terkait kalori juga perlu diperhatikan jumlah nutrisi yang masuk ke tubuh Ibu ya. Nah Ibu, jadi yang masuk itu bukan hanya itu aja Ibu ya, tapi juga vitamin, mineral, sayur, dan protein yang tinggi ya Ibu. Kenapa protein pada masa nifas itu diperhatikan? Nah, karena protein itu juga akan membantu penyembuhan luka yang ada pada Ibu, baik luka sesar maupun luka perineum atau luka jahitan perineum Ibu. Nah Ibu, jadi protein itu akan membantu memulihkan. Jika dengan lebih cepat, maka perhatikan jumlah protein dalam asupan nutrisi sehari-hari Ibu ya, diperhatikan. Kalau pemerhatian kepada ASI Ibu, maka yang diperhatikan adalah jumlah air yang diasup oleh Ibu. Nah, kalau sehari Ibu biasa membutuhkan 8 gelas per hari, jadi pada Ibu menyusui 2 kali lipatnya bisa 16 gelas per hari ya Bu. Itu harus. Nah, tentunya itu sangat banyak dan jangan kaget ya Bu. Benar, dengan begitu ASI Ibu akan melimpah. Nah, itu terkait dengan gizi ya Ibu. Nah, baik Ibu, selanjutnya ada personal hygiene. Nah, personal hygiene ini perlu kita perhatikan. Kenapa? Karena pada luka perineum itu banyak sekali kuman yang ada dalam luka yang basah. Nah, apabila dibiarkan luka tersebut kotor, misalnya jarang ganti pembalut, terus menggunakan pakaian yang ketat sehingga kuman tersebut tidak dapat keluar atau tidak dibersihkan, maka akan menyebabkan infeksi Bu. Ibu, jadi personal hygiene itu selain membersihkan luka juga membersihkan seluruh badan Ibu, baik dari keramas, mandi, sikat gigi, mengganti celana dalam, dan mengganti pembalut pada saat masa nifas. Minimal dalam sehari Ibu menggantinya 5 kali pembalut ya Ibu. Nah, pada istirahat dan tidur, Ibu juga perlu memperhatikan jam ketika Ibu tidur. Bagaimana untuk Ibu yang sulit untuk tidur? Nah, karena anaknya itu sering menangis, lalu dia rewel pada malam hari. Nah, maka ketika siang Ibu mengikuti jam tidur siang si bayi itu ya Ibu.
Nah, jadi yang membuat ibu lelah itu biasanya anaknya tidur, ibunya juga ikut tidur ya ibu. Nah ibu, jadi ini butuh banget ibu peran keluarga untuk membantu ibu mengerjakan sesuatu di rumah ya ibu, aktivitas di rumah itu. Nah seperti membersihkan rumah, terus mencuci baju, mencuci piring, itu ibu harus butuh banget peran keluarga karena ibu masih masa nifas ya ibu. Nah ibu itu masih untuk mengembalikan tenaga ibu yang sudah keluar. Nah minimal jam tidur ibu itu 8 jam ya ibu dalam sehari agar ibu mampu memproduksi ASI dengan baik dan ibu cepat kembali sehat seperti sedia kala. Selanjutnya adalah pemberian ASI eksklusif. Kenapa harus diarahkan untuk memberikan ASI eksklusif ibu? Nah, perlu kita tegakkan bahwa ASI itu adalah makanan utama bayi. Nah, ketika makanan utama bayi sudah cukup, dengan ASI tidak perlu kita menambahkan apapun dalam makanan bayi saat 0 sampai 6 bulan ya ibu. Nah, itu kita tidak perlu memberikan pisang, alpukat, atau telur hati ayam, atau bubur, itu tidak perlu ya ibu. Cukup berikan ASI saja yang diberikan bayi kita sampai usia 6 bulan. Nah, perlu diperhatikan lagi ya ibu. Nah, ASI sudah mengandung banyak sekali nutrisi, banyak sekali mengandung antibodi yang dibutuhkan oleh bayi, sehingga kita tidak perlu menambahkan yang lain sampai usianya 6 bulan. Dan lambungnya bayi itu 0 sampai 6 bulan hanya mampu untuk mencerna ASI. Jadi jangan diberikan pisang dan lain sebagainya. Kenapa? Nah, karena lambungnya akan terluka ibu, sehingga bayinya itu susah untuk BAB ibu. BAB-nya itu kayak seperti susah keluar. Nah, keluarnya itu malah darah, terus tuh muntah darah. Kenapa bisa begitu ibu? Karena lambungnya belum mampu untuk mencerna makanan selain ASI ya ibu. Nah ibu, selanjutnya adalah terkait hubungan seksual. Nah, pada masa nifas ibu diarahkan tidak melakukan hubungan seksual sebelum lokeanya benar-benar berhenti total ya ibu. Nah, apa sih luka lokea itu? Nah ibu, jadi luka lokea adalah darah yang mengalir di bagian area genitalia ibu hingga hari ke-40. Nah, ada berapa ibu nifas yang masa nifasnya itu tidak sampai 40, misal 40 hari. Nah, ibu, misalnya itu seperti 30 hari ibunya itu sudah tidak mengeluarkan bercak darah lagi atau lokea lagi. Nah, itu boleh melakukan hubungan seksual ya ibu. Nah, perlu dipastikan ketika melakukan hubungan seksual setelah nifas adalah setelah darah sama sekali tidak keluar, tidak ada bercak coklat. Nah, itu sudah boleh melakukan hubungan seksual ibu. Selanjutnya adalah latihan senam nifas ya ibu. Nah, kenapa nifas perlu melakukan senam yang satu kondisi hamil? Semua otot ibu ini meregang tentunya, membutuhkan waktu untuk melakukan relaksasi ataupun untuk mengembalikan otot-otot ini untuk kembali rileks lagi ya ibu. Nah, setelah meregang kurang lebih 9 bulan ya ibu, apalagi menahan berat badan janin di perut ibu. Selanjutnya adalah proses persalinan ya ibu. Nah, apabila melakukan persalinan secara normal, tentu area panggul ke bawah dari perut, panggul, kaki itu mengalami peregangan dan penyembuhannya memerlukan waktu beberapa hari untuk otot kita tidak tegang kembali. Dan caranya adalah melakukan senam nifas ya ibu agar ototnya tidak meregang lagi. Nah, Bu, jadi senam nifas itu macam-macam. Ada yang dilakukan di posisi duduk, ada yang sambil tiduran juga boleh. Nah, ada yang posisi berdiri juga boleh sesuai dengan hari ketika ibu selesai masa nifas ya. Nah, jadi tidak harus dipaksakan berdiri, duduk dan sebagainya ya ibu. Jadi menyesuaikan harinya dan kondisi fisik ibu.
Nah, Ibu, selanjutnya adalah tanda bahaya masa nifas ya, Ibu. Nah, banyak hal yang perlu kita perhatikan pada bahaya masa nifas ini, Ibu. Yang pertama itu ada pandangan kabur. Misalnya Ibu duduk lalu berdiri, pusing, bahkan pingsan. Jadi perlu diperhatikan ada masalah apa? Apakah ada preeklamsia? Apakah ada hipertensi masa nifas Ibu? Nah, misalnya terjadi nyeri pada atas kepala Ibu tuh pusing yang berlebihan menyebabkan mual dan muntah, lalu juga nyeri payudara yang hebat sampai Ibu demam. Nah, itu selanjutnya mungkin ada luka operasi yang terbuka atau keluar cairan warna kuning kehijau-hijauan. Nah, itu demam tinggi. Nah, perlu kita koreksi apakah itu infeksi masa nifas, sehingga hal tersebut harus Ibu sadari bahwa inilah tanda bahaya atau perdarahan yang keluar banyak, misalnya sampai sebelum 1 sampai 2 jam atau setengah jam, atau bahkan belum 1 jam pembalut Ibu udah penuh. Nah, dipenuhi dengan darah segar yang keluar, itu kita perhatikan bahwa kondisi tanda bahaya masa nifas ya, Ibu. Berarti Ibu sudah mengalami tanda bahaya masa nifas jika darah segar keluar dari genitalia Ibu. Baik, Ibu, selanjutnya keluarga berencana. Nah, yaitu KB ya, Bu. Nah, bagaimana saya harus KB, Bu, untuk saya menyusui anak saya 6 bulan ke depannya? Nah, KB apa yang cocok ya untuk Ibu menyusui seperti saya ini? Nah, perlu kita pahami bahwa ada yang namanya KB secara alami, yaitu mal metode amenorelaktasi. Nah, mal ini adalah KB secara alami. Ketika Ibu menyusui bayi, Ibu dalam kondisi sedang menggunakan KB. Sebenarnya, kenapa dua hormon dalam tubuh Ibu akan mengeluarkan hormon oksitosin, yaitu hormon untuk menyusui, sehingga hormon estrogen juga akan dihambat. Hormon progesteron juga dihambat. Nah, kondisi seperti itu sebenarnya sedang KB, jadi sulit untuk terjadi pembuahan. Namun ada syaratnya, apabila Ibu menyusui dengan waktu yang sama yang rutin. Nah, misalnya Ibu setiap 2 jam menyusui. Nah, hal itulah yang mendorong terjadinya mal berhasil. Namun, kalau Ibu menyusui tidak rutin, tidak 2 jam sekali langsung menyusui, misalnya Ibu kerja di rumah menyusui ASI di tempat kerja memerah ASI. Nah, itu juga ada yang tidak berhasil Ibu menggunakan mal, sehingga yang bisa menggunakan mal yang benar-benar standby dengan babynya ya 24 jam dan teratur menyusui ya, Ibu. Nah, selanjutnya terkait penjelasan yang sudah diberikan, kira-kira apakah Ibu sudah mengerti terkait dengan apa yang sudah kita jelaskan? Apakah Ibu sudah paham? Apakah ada yang ingin Ibu tanyakan terkait KIS Nifas hari ini, Ibu? Oke, baik Ibu. Kalau tidak ada, perlu kami informasikan kembali Ibu bahwa kita harus memperhatikan banyak hal tadi Ibu ya. Di antaranya adalah gizi, istirahat yang cukup, tanda bahaya, KB dan sebagainya Bu ya. Nah, jangan lupa Ibu kembali lagi kunjungan atau kontrol lagi ke sini ya Ibu, karena ini kunjungan Ibu yang 2 minggu, berarti 6 minggu lagi Ibu datang kontrol ke sini ya Ibu. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya. Selamat pagi. Demikian nifas untuk Ibu. Selanjutnya pendokumentasian ya Ibu. Namanya siapa Ibu? Ibu Cinta. Usianya 30 tahun ya. Ini anak yang keberapa ya Ibu? Oh, yang pertama. Jam berapa ya Ibu tadi melahirkannya? Jam berapa ya Ibu kemarin melahirkannya? Ini hari atau nifas yang keberapa ya Ibu? KIE apa yang diberikan Ibu? Bagaimana respon Ibu tentang semua yang saya jelaskan?
Baik, sekian dari video saya. Terima kasih ya sudah menonton. Kurangnya dan kesalahannya saya mohon maaf karena saya di sini juga masih belajar menjadi. Terima kasih.